Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Puji dan nama-Mu. Dalam nama kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita Yerusalem baru sama Babel ya. Itu Wahyu 17, 18, dan 21. Jadi ini udah mau akhir. Kita akan lihat, dari kitab detailnya. Babel sama Yerusalem baru diperbandingkan. Ya. Jadi Wahyu 17 ayat 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan serius kata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah tergenapi. Jadi ya, hukum Taurat itu akan digenapi, firman Allah digenapi, firman Allah ya, hukum Allah digenapi. Jadi gereja Babel itu akan mempunyai kuasa sampai dilenyapkan oleh hukum Taurat. Ya. Jadi itu akan terjadi. Ya. Sampai hukum Taurat digenapi. Jadi dan pada waktu di hukum Taurat digenapi, gereja Babel akan kena hukuman dari hukum Taurat. Oke? Lalu kita lihat di Wahyu 21 ayat 1. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Tuhan di sini kasih tahu bahwa nanti pada waktunya laut itu hilang, yang asin, ya, gereja Babel kan di atas air, ya, berdasarkan kekuatan sendiri itu yang asin, ya, itu akan berakhir dan masa yang baru itu akan datang. Jadi masa yang baru itu bedanya apa? Langitnya baru, buminya baru. Ya, lautnya nggak ada. Jadi bedanya itu adalah agamawi tidak lagi berkuasa. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya di satu persatu ayatnya perbandingannya. Oke? Di Wahyu 17 dan 18 dengan Wahyu 21. Ini saya sandingkan ya. Yang 17 itu mengenai Babel, yang Wahyu 21 mengenai Yerusalem yang baru. Oke? Nah, Wahyu 17 ayat 3 dikatakan, dalam roh aku dibawanya kepada gurun. Jadi gereja Babel adanya di padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi gereja Babel, perempuan tadi, pelacur tadi duduknya di atas binatang merah ungu, yang binatang tadi itu menggunakan hujat ya. Jadi dia itu memakai 7 kepala dan 10 tanduk. Ini kalau dari Wahyu yang lalu, 7 kepala itu adalah 7 raja manusia yang ada, oke? Yang ada, yaitu 5 itu yang di Daniel, oke? Dan 2 lagi yang sekarang berkuasa dan nanti sampai antikristus. Itu 7 raja. 10 tanduk, si iblis tadi pakai hukum Taurat. Ya, jadi menggunakan hukum Taurat untuk mendapatkan tujuannya. Oke? Jadi seperti itu. Jadi dia memakai hujat, artinya dia tidak meninggikan Tuhan. Kedua, dia bergantung pada kekuatan manusia, yang isinya adalah 5 raja di bumi, dari Nebukadnezar seterusnya, itu ya, 5 raja di kitab Daniel, ya, dan 2 raja yang sekarang, itu ya adalah pemerintahan agamawi dan nabi palsu, ya, dan 7 raja yang sekarang, nabi palsu yang sekarang, dan antikristus yang ketujuh, ya, dan 10 tanduk, mereka memakai hukum Taurat. Nah, Wahyu 21 ayat 2 mengenai Yerusalem baru berbeda. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang dihiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi gereja Babel itu dibangun oleh agamawi, dibangun oleh orang-orang dunia, dibangun oleh ahli-ahli teologi, dibangun oleh nabi palsu, dibangun dengan menggunakan hukum Taurat. Ya, bukan dia bagus gitu, bukan, tapi dia pakai hukum Taurat, suka menghakimi.
Sedangkan Yerusalem yang baru itu dibangun oleh Tuhan. Kudus dari Tuhan. Kekudusan datangnya dari Tuhan. Kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Jadi kekudusannya datang dari Tuhan. Bukan dari hukum Taurat. Ya. Kotanya dibangun oleh siapa? Bukan oleh 7 raja di dunia, tapi oleh Tuhan. Datangnya dari mana? Bukan dari bumi, tapi dari surga. Oke? Dan indah. Oke? Jadi datangnya dari surga ke bumi, indah, bagus. Beda kan? Dari Tuhan, kudus, dari Tuhan, dari surga, kekaya, ya, dari Allah. Semua dari Tuhan. Nggak ada dari manusia. Kalau Babel, dari agamawi, merah ungu, 10 tanduk, 7 kepala, ya, dan nama-nama hujat karena dia meninggikan orang lain. Siapa tuh orang lain? Bisa nabi palsu. Siapa orang lain? Bisa pendetanya. Siapa orang lain? Bisa pencipta aliran agamanya. Siapa orang lain? Bisa raja-raja di bumi yang kaya. Tapi bukan Tuhan. Oke? Lalu berikutnya. Ya, kita lihat bedanya. Pelacur besar. Kalau di Babel itu sebutnya pelacur. Pelacur itu berarti suaminya banyak. Oke? Pelacur besar. Kalau Yerusalem baru, pengantin. Pengantin itu artinya suaminya satu. Jadi pelacur besar itu gereja Babel itu pelacur besar karena dia pelacurnya siapa? Oh, berbanyak teologi, berbanyak orang kaya, banyak nabi palsu. Itu pelacur. Suaminya banyak. Ya. Kalau Yerusalem baru, pengantin. Dia cuma punya satu suami, yaitu Kristus. Ya. Babel, senang teologi, senang ayat, senang teologi, senang pikiran manusia, semuanya kayak gitu. Oke? Lalu berikutnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi, si pelacur besar tadi, itu seleranya, sukanya, melacurkan diri bersama dengan orang kaya di bumi. Oke? Tapi kalau Yerusalem baru lain. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi, kalau Yerusalem baru, Tuhan bersama Yerusalem baru. Kalau gereja Babel, pelacur besar itu tadi sukanya melacurkan diri dengan orang kaya. Untuk dapat duitnya orang kaya. Oke, lalu berikutnya. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dakinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Ya, jadi ini rahasia. Ya, bagi banyak orang sampai hari ini. Orang pikir dengan gerejanya kaya, kita orang jemaat datang ke gereja kaya, ikut kaya. Oke? Yang terjadi adalah yang kaya tadi sebetulnya kayanya dari melacurkan diri dengan orang kaya. Dan membuat pelacur-pelacur baru dan kekejian. Kenapa? Orang miskin yang pengen jadi kaya malah tambah miskin. Karena diperas dengan doktrin teologian itu. Itu rahasia. Bagi banyak orang di dunia. Jadi orang datang ke Tuhan melalui Babel atau pingin ke Tuhan melalui Babel, bukan diberkati malah mendapat kekejian. Malah duitnya diperas. Seperti jemaat datang ke bait suci untuk diberkati dengan Roh Kudus, dengan burung merpati, malah duitnya habis untuk beli burung merpati, bayar harga. Kekejian. Orang miskin datang ke gereja untuk diberkati, malah keluarnya tambah miskin. Kekejian bumi. Itu kekejian di gereja Babel. Orang datang mau datang ke Tuhan untuk jadi kaya, untuk diberkati, hasilnya malah tambah miskin. Oke? Karena bayar harga,
perpuluhan sulung dan segala apa, buah sulung dan segala macam lah. Ya. Nah, yang dari Wahyu 21 untuk Yerusalem baru berbeda. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan mau tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi, kalau di Yerusalem baru, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menghapuskan duka cita. Jadi orang datang ke gereja untuk diberkati, untuk mendapatkan sukacita, dan Tuhan bilang, aku berikan. Ia menghapus segala air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Jadi di Yerusalem baru, Tuhan akan memberkati orang yang datang untuk mencari sukacita, berkat, kegembiraan, penghiburan, akan mendapatkannya. Kalau di gereja Babel, yang cari duka cita, dapatnya duka cita. Yang cari sukacita, dapatnya duka cita. Yang cari diberkati, dapatnya tambah melarat. Karena disuruh bayar harga. Ya, oke. Lalu berikutnya, ayat 9, Wahyu 17 ayat 9, bersama dengan Wahyu 21 ayat 5. Kita saja. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu ada 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja di bumi. 5 diantaranya sudah jatuh, itu yang di Daniel. Yang satu ada, nih, nabi palsu lagi berkuasa. Dan yang lain belum datang, itu antikristus. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Oke? Itu si Babel. Ya. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu yang baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya. Jadi gereja Babel itu, ya, dia memakai 7 raja, ya, dunia. Dan ada lagi nabi palsu. Dan lagi antikristus. Pakai apa? Pakai otaknya manusia untuk menafsirkan firman Tuhan. Jadi gereja Babel itu berdasarkan ilmu tafsir teologi. Hermeneutik. Ya. Padahal ayat Tuhan yang harus menafsirkan Tuhan sendiri. Oke? Nah, di sini disebutnya, dan tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya. Jadi, di gereja Yerusalem baru, yang menafsirkan Tuhan sendiri, yaitu Kristus. Tepat dan benar. Kalau di gereja Babel, penafsirnya adalah ahli teologi. Yang seperti 7 raja di bumi, ya, yang sekarang itu adalah, sekarang ini, yaitu nabi palsu. Atau manusia menafsirkan ayat Tuhan. Dan yang lainnya belum datang, yaitu antikristus, yaitu adalah sama juga, ingin menjadi seperti Kristus, seperti Tuhan, dengan menafsirkan ayat Tuhan. Ya? Yang satu ada, yang lain belum datang. 7 raja. Yang satu ada. Berarti yang sekarang berkuasa siapa? Yang nomor 6. Siapa nomor 6? Nabi palsu. Pakai apa? Pakai otaknya untuk menafsirkan firman Tuhan. Makanya disebut nabi palsu. Kalau di gereja Yerusalem baru, yang berkuasa Tuhan, Kristus. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yang menafsirkan hanya Kristus. Kasih Tuhan. Ya, tidak ada teologi. Oke, manusia. Lalu berikutnya, ganti slide lagi ya, di Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata, semua air yang telah kau lihat, di mana wajah terduduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, jadi itu banyak orang haus akan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Dia belajar dari Babel, seperti air minum terus, tapi air laut. Jadinya haus terus, nggak pernah dipuaskan. Jadi banyak bangsa-bangsa dan rakyat dari berbagai kaum dan bahasa itu mencari, mau mengerti Tuhan, baca firman Tuhan, nggak ngerti terus, haus terus sampai mati.
Seperti orang minum air asin tidak pernah puas. Oke? Itu yang di gereja Babel. Mereka akan baca ayat sampai mati dan nggak pernah puas. Semua ayat yang telah kau lihat di mana wanita pelacur duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bangsa. Berbagai bangsa dan rakyat baca firman Tuhan dengan teologi tidak pernah puas. Seperti orang minum air asin sampai badannya penuh dengan seluruh air laut tapi tidak pernah dipuaskan. Tapi di gereja Yerusalem akan berbeda. Firman-Nya lagi kepadaku di Wahyu 21 ayat 6. Semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Jadi, di sini, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi, orang yang di gereja Yerusalem baru, dia akan minum air yang dari Tuhan. Air yang dari kayak seperti air hujan, yang tawar, yang akan menyegarkan dan memberi kehidupan. Bukan air agamawi. Jadi Yerusalem baru dihuni oleh murid Kristus yang minum dari kebenaran kasih Tuhan dan dipuaskan. Oke? Lalu berikutnya, bedanya. Di Wahyu 17 ayat 16, gereja Babel, ke-10 tanduk yang kelak itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ya. Jadi gereja Babel itu akan dimakan oleh dua hal. Satu, agamawinya akan memakan hartanya. Mereka akan memakan dagingnya ya, binatang itu. Jadi beban-beban agamawi, bayar harga, perpuluhan, buah sulung, bayarin pendeta ke Israel dan seterusnya, itu akan menghabisin hartanya jemaat. Oke, memakan dagingnya. Dan hukum Taurat akan membakarnya dengan api. Jadi, akhirnya gereja Babel itu udah melarat masuk neraka. Dimelaratkan bukan oleh Tuhan, tapi oleh agamawinya, melalui produk bayar harga. Dan kemudian dibakar dengan api oleh hukum Taurat. Ya. Sedangkan di Yerusalem baru beda. Di Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Itu gereja Babel ya. Gereja Babel adalah orang yang tidak percaya. Karena tidak percaya Tuhan, dia percayanya pada teologi, dia percaya pada pendeta, dia percaya pada ajaran gereja. Yang bukan dari Kristus. Keji, karena orang miskin disuruh bayar harga. Ya. Pembunuh, ya, karena dia tidak membawa keselamatan. Sundal, karena dia melacurkan diri kepada teologia, kepada pendeta, kepada nabi palsu. Tukang-tukang sihir, karena dia menyihir orang-orang kaya dan orang-orang miskin untuk memberikan hartanya. Penyembah-penyembah berhala, karena mereka mengambil persembahan Tuhan sehingga mereka menjadi berhala, pemimpin-pemimpinnya. Dan yang diberhalakan adalah perbuatan baik, menara doa, katedral, apa segala. Dan semua pendusta. Mereka pendusta karena mereka berkata seakan-akan dari Tuhan, padahal mereka yang disampaikan adalah teologi buatan manusia. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tapi Yerusalem baru tidak. Kekal hidupnya. Ya? Itu bedanya. Lalu berikutnya. Ya. Duduk seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis. Seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ya, jadi diciptakan oleh agamawi. Gereja Babel adalah produk agamawi. Bukan ciptaan Tuhan. Tapi gereja Yerusalem baru itu adalah produk dari Tuhan. Turun dari surga, dari Allah. Oke? Lalu berikutnya, kalau gereja Babel itu dihiasi dengan kain ungu, teologianya, dan kain merah, kirmizi.
Dan emas dari orang kaya, permata dari orang kaya, dan mutiara dari laut. Dan di tangannya ada cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi gereja Babel itu makan, minum, ya, dari kekejian meres orang. Dengan memaksa orang untuk memberi, baik kaya dan miskin. Atau merayu orang untuk memberi. Dan kenajisan percabulannya. Dia minum dari produk agamawinya. Yang bikin dia kaya. Itu gereja Babel. Tapi kalau jadi dihasi, dia dihasi oleh pelacurannya, agamawinya, segala macam. Ya. Dan perempuan itu minum dari situ. Tapi kalau Yerusalem baru, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi, kalau Yerusalem baru yang mendandani gereja tersebut adalah Tuhan. Bukan agamawi, bukan orang kaya, ya, di bumi. Tapi Tuhan yang mendandani. Oke? Lalu berikutnya. Di Wahyu 21 ayat 12, Yerusalem baru. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12. Di atas itu ada timur, barat, selatan, utara, yang kita tiga pintu gerbang di semua penjuru. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan jemaat gereja Babel yang berada di seluruh dunia. Pan gereja Babel telah memenuhi dunia. Nah, Yerusalem baru pintunya terbuka ke 4 arah penjuru dunia dengan 3 pintu gerbang yang besar. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan seluruh jemaat gereja Babel. Maka itu Yerusalem baru terbuka dari utara, timur, selatan, dan barat. Ya, karena Tuhan masih mengasihi jemaat gereja Babel. Oke? Lalu berikutnya. Gereja Babel dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi kekayaan agamawi, kekayaan orang di dunia, kekayaan teologianya, kekayaan dari gereja Babel tidak bisa menyelamatkan mereka pada masa kesukaran besar. Gereja Babel ini kan pikirannya karena kaya, berarti Tuhan memberkati. Nanti yang terjadi adalah mereka mati, kesukaran besar terjadi, dan mereka akan tahu bahwa kekayaan itu bukan dari Tuhan dan tidak menyelamatkan mereka. Karena mereka itu berkata, aku kaya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, seperti gereja di Laodikia. Kasarnya, aku kaya, buktinya kan Tuhan menyayangi saya dong. Kalau enggak, gue belajar kaya dari mana? Tuhan bilang, lu kayanya dari ngerampok, dari melacurkan diri. Dan pada waktu kesukaran besar, kekayaanmu tidak menyelamatkan kau. Masuk neraka kau. Oke? Tapi Yerusalem baru, itu punya tembok yang dari Tuhan. Dibuat dari Tuhan. Aman dari air bah masa kesukaran besar. Ya? Bedanya ya. Karena orang gereja Babel itu pikir dia udah kaya, karena itu saya yang kaya diberkati Tuhan. Tuhan udah memberkati karena kaya. Banyak penyamun tuh kaya, banyak pelacur kaya. Bukan dari Tuhan. Dan pada waktu masa kesukaran besar tiba, gereja Babel lenyap. Oke. Lalu berikutnya. Ya. Babel itu adalah apa? Gereja Babel itu di Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya sudah rubuh Babel, kota besar itu, ya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis, tempat persembunyian segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum anggur dari hawa nafsu pencabulnya, dan raja-raja itu telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi gereja Babel itu didukung oleh satu, roh-roh jahat, ya, iblis, sebut roh najis karena dia selingkuh, ya, dan roh segala burung yang najis yang suka memakan benih kerajaan surga, dan raja-raja di bumi yang agamawi yang telah berbuat cabul, ya, dan pedagang-pedagang di bumi, pemimpin-pemimpin yang pakai jual teologi untuk kaya, pedagang yang jual burung merpati untuk dapat duit dengan modal
di bait suci. Jualannya di gereja. Bukan jual makanan ya. Jual doktrin teologi untuk kaya. Oke? Jual burung merpati untuk kaya. Tapi kalau Yerusalem baru, kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ya, kekayaannya dari Tuhan. Emas tulen dari Tuhan. Yerusalem baru kaya, lebih kaya dari Babel, tapi beda sumbernya. Sumbernya dari Tuhan yang memberi kekayaan. Oke, lalu berikutnya. Hiasannya di gereja Babel itu adalah emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi dia dihiasi dengan program bayar harga orang kaya dan teologi bayar harga agamawi. Oke? Dan diminum. Makanya cawan emas penuh dengan segala kekejian. Kalau orang kaya disuruh bayar harga mesti satu hal ya. Orang udah miskin pun disuruh bayar harga. Bukan Tuhan yang bayar harga, tapi orang miskin, orang kaya. Keji toh, orang miskin ini diperes. Dan kenajisan percabulannya. Agamawi, najis. Itu diminum sama gereja Babel. Pemimpinnya mabok semua minum itu. Minum bayar harga orang kaya, minum bayar harga orang miskin, minum percabulan dengan agamawi. Oke? Kalau Yerusalem baru, itu dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata dari Tuhan. Jadi dasar kotanya aja dihiasi oleh Tuhan. Jadi Yerusalem baru dihiasi oleh Tuhan, kekayaan Tuhan. Ya? Dihiasi oleh kekayaan Tuhan. Gereja Babel minum dari agamawi yang buat orang kaya memberi harta, dan orang miskin yang udah miskin tambah miskin dengan beri hartanya ke gereja Babel, dan percabulan agamawi. Oke? Kalau yang Yerusalem baru dari Tuhan semuanya. Segala jenis permata dari emas, kotanya dari emas dan temboknya dari dasarnya aja dari segala jenis permata. Dari Tuhan semua. Kekayaan kerajaan surga. Oke? Beda ya? Lalu berikutnya. Ya? Ini sifat dari gereja Babel ya. Dia berkata bagian. Ini gereja dunia, nih gereja Babel. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, yaitu di Wahyu 18 ayat 6. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkannya bagian 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia dapati. Jadi gereja Babel, nanti kalau kita lihat di sini saat ini, gereja Babel sangat diberkati. Iya, betul. Maksudnya bukan diberkati, sangat kaya. Iya betul. Tapi nanti penderitanya double. Jadi berapa kayanya mereka, ya double lah semuanya tuh. 2 kali. Penderitanya akan double. Oke? Sebab ia berkata, aku bertata seperti ratu. Aku gereja yang paling diberkati kayak ratu. Padahal bukan loh. Pelacur dia padahal. Aku bukan janda. Dan aku tidak akan pernah berkabung. Artinya, lihat kita udah kaya. Kita nomor 1. Ya toh? Mengandalkan kekayaannya toh. Gereja Babel. Merasa kalau dia kaya, dia diberkati Tuhan toh. Tuhan bilang, oke, sebanyak kekayaanmu, penderitaanmu nanti 2 kali lipat. Karena kau berhalakan kekayaanmu. Yang sebetulnya dari pelacuran dengan meresin orang kaya dan orang miskin. Kalau Yerusalem baru, dan aku tidak melihat bait suci dalamnya, sebab Allah Tuhan Allah yang adalah bait suci. Yerusalem baru ditinggikan Tuhan. Gereja Babel meninggikan dirinya sendiri. Aku kaya dan tidak kekurangan sesuatu apa-apa. Kalau Yerusalem baru ditinggikan oleh Tuhan. Gereja Babel meninggikan dirinya. Merasa udah kaya, itu kalau kamu miskin ya berarti ada kamu kurang rajin perpuluhan, kurang setia, kurang puasa, kurang belajar teologi, kurang merayu atau kurang apa tahu gitu.
Kalau itu gereja Babel. Tuhan bilang, ya oke, kamu begitu, sesuai kekayaanmu, double penderitaanmu. Ya, oke. Kalau gereja Yerusalem baru, Philadelphia, dia bilang, Tuhan bilang, aku yang bikin kau kaya. Aku yang mendukungmu. Aku yang meninggikanmu. Kamu diam aja, aku yang meninggikanmu. Oke? Lalu berikutnya. Celaka-celaka hai kota besar yang Babel, hai kota sebab dalam satu sajian saja sudah berlangsung penghakiman. Jadi penghakiman akan datang karena Tuhan bilang firman Allah akan digenapi, hukum Taurat akan digenapi, hukum Taurat akan digenapi di gereja Babel. 1 jam aja lenyap. Oke? Lenyap. Air bah datang. Tapi kalau gereja Yerusalem baru dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya. Selalu diterangi oleh kemuliaan Allah dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi selalu diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Kalau gereja Babel akan dihakimi oleh hukum Taurat. Dan konsekuensi dari agamawinya yang gagal. Produk agaminya yang bikin orang susah. Oke, lalu berikutnya, ini perbandingannya ya, jadi Tuhan menjelaskan. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi dalammu. Jadi untuk sementara waktu Tuhan membolehkan firman Tuhan, Kristus disampaikan di gereja Babel. Suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan untuk sementara waktu. Tapi ada waktunya ku cabut terang kaki dianku karena kau Babel. Kenapa? Karena pedagang-pedagangmu, jadi yang di pulpit itu sebetulnya tidak lebih dari pedagang, jualan firman Tuhan untuk dapat harta, adalah pembesar-pembesar di bumi. Kau menjadi penguasa di bumi karena kamu pintar jualan firman Tuhan. Dan oleh ilmu sihirmu segala bangsa disesat. Tuhan bilang, kau yang di pulpit, kau tidak lebih adalah pedagang. Jualan firman Tuhan, seperti jualan Roh Kudus, jualan burung merpati. Dan kau jadi pembesar karena itu. Karena kau pintar dagang. Dan kamu pintar ilmu sihir yang menyesatkan seluruh orang di dunia. Oke? Tuhan bilang akan kucabut lampu firman Tuhan, suara Kristus akan kucabut daripadamu. Yang ada adalah nanti kegelapan neraka. Oke? Tapi kepada Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada lagi kegelapan karena agamawi. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Jadi Yerusalem baru akan memberkati orang kaya yang tadinya tersesat. Dan orang miskin yang tadinya kena ilmu sihir. Sehingga masuk ke gereja Babel agamawi. Raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Jadi melalui Yerusalem baru, melalui murid Kristus, Tuhan akan menobatkan orang-orang kaya yang tadinya tersesat di Babel. Yang kedua, Tuhan akan membawa kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Jadi orang-orang umum, rakyat yang tadinya dipersin di Babel dan tersesat di Babel itu akan datang ke Yerusalem baru. Ya, akan diselamatkan Tuhan melalui Yerusalem baru, melalui murid Kristus di Yerusalem baru. Ya. Tuhan baik. Lalu berikutnya. Ini slide terakhir ya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Jadi pelacur besar tadi, gereja Babel akan dihakimi oleh Kristus. Ya, karena dia kan bilang saya Kristus, ini doktrin teologi dari Tuhan loh. Ya oke. Kristus bilang oke, saya hakimin kau. Oke. Ialah yang telah menghakimi.
pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan Tuhan bilang, oke, kau kan ngakunya kamu dari Kristus, padahal kamu pedagang, kamu ilmu sihir, kamu pelacur, oke? Tuhan bilang, Yesus bilang, saya adili kamu, oke? Dan adilan kamu adalah saya balas segala hamba-hambaku yang mati karena engkau. Oke? Dibalas sama Kristus. Ia telah yang membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur. Kamu pun bilang toh, murid Kristus sesat. Kamu pun bilang toh, teologimu paling hebat. Oke? Karena aku balas kau. Aku gurunya murid Kristus. Oke? Kau merajam Stefanus. Oke? Karena aku balas kau. Aku gurunya. Aku Tuhannya Stefanus. Aku Tuhannya Yohanes, Paulus. Aku Tuhannya murid Kristus. Kau siapa? Aku balas kau. Oke? Dan kepada, jadi balasnya gimana ya, masuk neraka pemimpinnya. Lalu Wahyu 21 ayat 27, kepada Yerusalem baru, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, siapa yang najis? Pelacur. Pelacur teologi ya. Oke? Siapa yang kekejian? Itu yang berhasil orang miskin tuh. Dengan cara bayar harga. Atau dusta, siapa yang dusta? Itu loh yang pakai ngajarin teologi, seakan-akan teologi sama dengan firman Tuhan. Apaan sih? Teologi lah. Doktrin teologi, doktrin aja. Dari orang, jangan samain dengan firman Tuhan. Dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yerusalem baru adalah bagi orang yang hanya mau menerima kehidupan dan perbuatan baik dari Tuhan. Tuhan yang menulis, Tuhan yang memberikan kehidupan. Itu Yerusalem baru. Tapi yang suka bohong pakai teologi ya, yang suka keji meres orang pakai teologi ya, pakai firman Tuhan, dusta pakai firman Tuhan, najis pakai firman Tuhan, oke? Go to hell. Ya, that's where mereka belongs. Tapi yang bergantung pada firman Tuhan, kau Yerusalem baru, diberkati di bumi, dan juga nanti 2 minggu lagi saya sampai berkat di surga. Ya, sekian. Ya, kita doa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kau mengasihi kami semua, dan dia hanya mau tinggikan karena karya-Mu sungguh besar bagi kami semua. Terima kasih Yesus, berkat-Mu yang begitu dahsyat bagi kami semua, tidak pernah gagal. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.